Nah, ini teman-teman. Jadi ada namanya project planning untuk game design. Nah, apa sih project gitu kan? Project kan sesuatu yang kita buat sendiri gitu kan. Dari materi-materi yang sebelumnya udah kita pelajarin gitu. Contohnya kita bisa bikin game, mau bikin maps ya, seperti minggu kemarin kita udah belajar generate, kita udah bisa bikin sungai, gunung gitu kan. Nah, itu nanti kalian jadikan satu judul buat project kalian. Misalkan kalian mau bikin project game obi lagi, boleh. Cuman bedanya di sini game obinya pakai tema ya teman-teman. Ada tema. Jadi misalkan pengen buat game obi dengan tema luar angkasa atau mau tema perkotaan gitu. Jadi nanti yang buat loncat-loncatnya ini atau platformnya ini tuh pakai misalkan kalau luar angkasa nanti dipakai roket buat jadi tempat buat ininya gitu. Nah ini bebas ya teman-teman ya mau buat yang seperti apa gitu kan. Karena kita kan udah belajar banyak banget ya di sampai lesson 7 ini dari mulai bikin button ya ganti warna terus sampai kemarin juga generate ya bikin bangunan ya cara bolongin tembok kita udah belajar juga bolongin tembok hari ini sih ya nanti kita akan belajar bolongin tembok nah nanti kalian bikin nih satu project terserah mau itu game mau itu obi lagi ya kemudian kalau obi temanya harus beda ya satu kelas itu harus beda jangan ada yang sama gitu kan terus apa ya mau bikin game misalkan mau bikin game apa game horror ya yang labirin atau mau bikin ini kayak gini NPC attack ya juga boleh atau mau ini bebas ya kalian sebebas kalian mau bikin apa karena nanti tujuannya ini teman-teman itu akan kita pakai ya buat ditaruh di student report gitu ya Rafael ada pertanyaan. Kalau cara bikin shooter multiplayer shooter game gimana? Nah, kalau ini kan kita masih belum kita pelajarin ya. Cuman kalau singkatnya gini, kalau multiplayer shooter game itu ya kayak kamu bikin game NPC ya, sama persis sama kayak NPC Attack. Cuman bedanya ya ada temanya sendiri. Kamu bikin apa? Misalkan game shooter zombie gitu kan. Itu kan ada di toolbox tuh, ada zombie, ada senjata ya. Nah itu kamu boleh pakai itu. Yang bikinnya nggak usah yang rumit-rumit ya, yang sederhana aja gitu. Yang penting pas Mister cek, Mister mainin, Mister tahu oh, kamu udah bisa nih bikin kayak kayak gini, kayak gitu ya kan. Udah ngerti sama materi-materi yang kita pernah pelajarin kayak gitu aja. Gitu Rafael. Jadi nggak perlu yang bagus-bagus, yang sederhana aja. Karena kan Mister juga tahu nih kalian juga sekolah capek kan. Sekolah Senin sampai Jumat ya capek. Jadi bikin yang sederhana aja. Iya, Atala mau nanya apa? Kita kan bikin project, Mister. Iya, tim project. Projectnya nanti mau dipublikasi ke Lablox ya? Iya, betul. Nanti linknya kirim ke grup atau boleh ke Mister kalau misalkan malu nih di-share ke teman-temannya. Kirim aja ke Mister. Nanti Mister bakal mainin, bakal coba, bakal ngeliat dan nilai juga gitu. Tapi saya pernah coba itu mau publikasi gamenya nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya akun Roblox sama Roblox Studionya itu beda. Oh iya, kalau mau publish itu harus sama apalah. Jadi Roblox Studio sama Roblox yang di web tuh websitenya yang .com itu harus sama. Kalau beda kan projectnya nggak bakal ada. Kalau namanya itu tahu, tapi passwordnya yang nggak tahu, Mister. Nggak apa-apa, kamu boleh bikin baru lagi kalau misalkan ini. Bikin akun baru aja gitu. Kalau untuk publish Roblox ya teman-teman kita udah pernah belajar kan ya di lesson keempat kalau nggak salah. Ya kan? Sudah, Mister, sudah. Iya, nah kalau misalkan kalian lupa nih,
kalian buka aja course kalian gitu kan. Misal buka course nih. Ya, buka aja. Jadi di course-course ini juga sama ya teman-teman ya, wajib banget dikerjain nih sampai checklist hijau kayak gini. Karena ini juga nanti kan setiap bulannya kan sekarang udah ada namanya student report ya. Kemarin kemarin kalian belum dapat ya student reportnya. Nanti setelah lesson ke-8 itu bakal ada namanya student report. Itu bakal ngasih tahu ke orang tua kalian tentang tugas-tugas kalian, terus juga kalian kalau di kelas itu gimana? Apakah sering nanya atau pemalu, diem gitu kan, itu juga bakal ada juga. Dan Mister ngambil project-project itu ini biasa di sini nih, yang ada bintang-bintangnya nih. Nih, kayak tugas tambahan lesson keempat kita waktu itu bikin apa sih? Ya, upload ini ya kan, bikin kayak gini ya. Nah, ini yang akan jadi em, tugas project kalian gitu. Karena di lesson ke sekarang ini kan di lesson ke-7 ya, besok ke lesson ke-8. Kita udah 2 bulan nih, hampir 2 bulan kita belajar Roblox, ya kan. Nah, sekarang udah waktunya ada project besarnya gitu. Ini kayak kemarin nih di lesson ke-7 nih hari ini ya, itu ada bikin ini juga nih, yang gambar bintang nih ya, ada bikin museum. Nah ini nanti akan Mister kirimin ke kalian, ke orang tua kalian. Cuman untuk lesson ke-8 nanti, setelah lesson ke-8, itu Mister bakal kirimin project yang kalian bikin. Jadi ini sifatnya wajib ya, biar nanti orang tua kalian dan kalian juga bisa presentasiin nih sama mama sama papa gitu. Kayak ini aku udah bikin ini loh gitu. Nanti orang tua kalian bisa lihat. Kalau lupa, tadi kan kita ngomongin publikasi Roblox ya, itu ada di lesson keempat. Nah nih, di nomor 10 nih, ya, publish Roblox, kamu bisa klik. Nah, kalau misalkan kamu lupa dan males buat ngecek record, ya kan, karena kan record kan pasti tenggelam ya, kalau nge-scroll WhatsApp kan, kalian bisa buka di lesson keempat nih, tuh. Ini udah jelas nih, buat publish Roblox, tuh, cara-caranya, langkah-langkahnya udah ada di sini, gitu. Ya, tapi kalau misalkan masih belum paham juga ya nggak apa-apa kan buat tanya ke Mister juga. Dan sampai ini karena penting banget nih habis Roblox. Ya kan nggak mungkin ya kalian capek-capek bikin game, tapi kalian nggak publish itu kayak sayang banget tau. Gitu. Atau kalian mau masukin ke YouTube sambil ngomong-ngomong misalkan presentasiin game kalian ya bagus gitu kan. Mau jadi YouTuber boleh gitu. Nah, jadi nanti dipublish ya ke Roblox Studio. Roblox Studio. Ke Roblox biasa, Roblox Player. Gitu. Oke, back to topik ya. Nah, di sini kita akan bisa akan nanya ke kalian satu-satu ya tentang project kalian nanti akan bisa catat project-project kalian apa aja ya. Nanti boleh kalau misalkan mau ganti juga nanti bisa share juga kalau di grup. Jadi biar orang tua kalian juga tahu kalian mau bikin apa nih untuk project ini. Project ini nggak akan Mister presentasiin ya teman-teman. Tapi mungkin kalau misalkan ada waktu nanti di lesson ke berapa ya? Ke 10 sih ya. Cuman kan sebagian dari kalian kan ini ya, apa takutnya mas ada yang sampai lesson ke-8 aja gitu. Jadi kita bikin projectnya di sekarang. Jadi nanti di share aja di publish ke robot yang biasa. Terus nanti kamu kirim ke Mister boleh atau mau kirim di grup juga itu lebih baik lagi ya kalau dikirim di grup gitu. Oke, Mister bakal data ini kalian. Ini udah komplit belum? Ini udah masuk semua atau ada yang nggak masuk? Oh, Luis belum datang ya, Luis ya? Oh iya, Luis belum datang. Sama Atal Abdillah juga belum masuk. Oke, nggak apa. Yang ada dulu aja. Coba dari apa? Dari Alfi coba mana Alfi? Alfi kamu pengen buat apa? Kota sih, Kak. Perkotaan. Multiplayer. Ya, Oke, multiplayer perkotaan gitu ya. kayak GTA. Oh, kayak GTA, boleh, boleh, boleh. Boleh tentang perkotaan ya. Ya. Oke, terus siapa ya? Arsyaka, Arsyaka, Arsyaka.
Arsyaka mana? Nah, Arsyaka mau bikin apa? Saya mau bikin tentang petualangan. Petualangan apa nih? Bisa berpetualang ke manapun kayak biom yang berbeda, ke hutan, ke dunia lain. Itu susah nggak nanti kamu bikinnya kalau kayak gitu? Kan kita belum sampai situ belajarnya. Hmm, berarti nanti saya bikin hobi, Hobi aja. hobi. Oh, Ya, hobinya mau tema apa? tema horor. Hobinya tema horor. Oke, boleh. Menarik sih. Mister belum pernah cobain hobi horor nih. Nanti. Oke, boleh, boleh. Oke, good job. Terus Arsya ke Virendra mau bikin apa? Arsya ke Virendra. Maunya shooter. Game shooter. Oke, boleh. Game shooter itu ada temanya sendiri nggak? Misalkan tema apa gitu, kayak Hitman atau zombie, ngelawan zombie atau gimana tuh? Multiplayer. Oh, game shooter multiplayer gitu. Iya. Oke, oke boleh. Bikinnya yang sederhana aja ya, nggak usah yang bagus banget, nggak usah. Ya sebenarnya terserah kalau mau bikin yang bagus banget ya nggak apa-apa. Tapi takutnya kalian ini nanti sekolahnya terganggu jadi nggak belajar lagi. Fokus di Roblox. Oke, keren Asyaka yang coba Atala mana Atala? Atala mau buat apa rencananya? Mau buat taman bermain. Taman bermain, boleh, boleh. Taman bermain. Oke. Tapi deadline ini ya, deadline itu di minggu depan ya teman-teman setelah lesson ke-8. Jadi bukan lesson ke-8, setelah lesson ke-8. Ya kalau bisa secepatnya ya dikirim. Bara. Nah kalau Bara nih, apa Bara? Bara udah pro nih pasti nih. Mau bikin apa Bara? Nah, Bara Jevan. Rencananya. Aku sih apa ya? Iya. Ya, mau bikin apa? Game shooter atau Mau bikin game fighting gitu sih. game fighting? Boleh. Boleh tuh game fighting. Kamu bisa cari tuh di apa? Skill-skillnya di toolbox ya. Teman-teman juga kalau itu carinya di toolbox ya. Biar cepet. Karena banyak di sana. Oke, game fighting. Boleh. Tadi kayak bikin area nggak? Bikin area arena. Terus Gareth. Gareth Alvaro mau bikin apa? Fana Gareth. Iya, Gareth pengen buat apa nih? Buat projectnya pengen project apa Gareth? Kayak buat hobi tapi itu kayak ada fighting, itu kayak fighting game tapi di hobi gitu. Boleh fighting game di OB. Boleh. Jadi nanti kita harus loncat dulu gitu ya. Loncat-loncat dulu baru nanti masuk ke arenanya gitu ya. Enggak sih itu kayak langsung itu dikasih kayak karakter-karakter tapi itu nanti bisa kayak parkour, parkour, hobi gitu atau bisa ngelawan orang. Oh gitu. Oke. Oke, boleh dibuat nanti ya. Nanti biar bisa lihat project kalian ya. Buat mapnya dulu. Tapi aman ya. Kesusahan nggak? Kalau kesusahan nanti ganti nggak apa-apa. Ganti tema. Gitu ya. Terus Hobi siapa ya? Sakfil mau bikin apa Sakfil? mungkin hobi tower. Hobbit Tower. Temanya apa nih? Hobbit Towernya? Nah, aku juga bingung nih masih mikirin hobi towernya kira-kira temanya apa, aku juga masih belum tahu kak. Kalau mau tema perkotaan. Masih Kalau berpikir. kemarin Mister sempat
ini ya, ada murid Mister kemarin dia bikin ini obi parkour gitu, obi parkour, obi kota gitu, kota. Terus dia pakai apa sih yang kayak Spiderman gitu, lupa deh namanya. Jadi dia loncat-loncat kayak gitu, kayak jangkar gitu apa namanya itu lupa. Mister. Nggak apa-apa, hobi tawa. Nanti temanya boleh dipikirin ya. Kayak iya. Oke. Nah, terakhir Rafael Jogo mau bikin apa? Pesawatan tapi sambil tembak-tembakan kayak gitu di udara sih. Oh, boleh boleh. Boleh, boleh. Itu ada nggak di Toolbox sih? Ada di Toolbox nggak sih asetnya kayak gitu? Ada shot. Ada nggak tapi di Toolbox kayak pesawat yang ditembakkan gitu? Mana Jogo? Halo Jogo. Tunggu bentar sob, lagi lihat dulu, lagi pastiin dulu. Oh, oke oke. Oke, lanjut ke Luis baru datang nih Luis. Halo Luis. Mana Luis? Luis. Halo Kak. Eh, kok baru datang tuh? Oke, gini Luis, kita ada project ya buat minggu depan. Jadi, ntar Mister share lagi deh. Project ini project wajib ya, wajib dikerjain. Ya. Dan deadline itu di minggu depan. Nih, ada namanya project planning. Jadi, kamu terserah mau bikin project apa aja gitu kan. Coba dipikirin dulu mau bikin project apanya. Kira-kira kamu pengen bikin project apa? Di sini ada banyak ya, bisa bikin game-game juga atau pengen bikin hobi lagi tapi dengan tema yang berbeda gitu kan. Nah, ini nanti boleh ini kamu jelasin. Hmm. Nih. Dan kamu ada pikiran nggak pengen bikin project apa nih rencananya buat minggu depan? Bikin hobi. Hobi, tapi hobinya temanya apa nih kira-kira? Belum tahu. Tahu. Oke, nggak apa. Nanti ini baru hari ini baru ini aja sih. Baru apa namanya? Kita planning dulu, kita sampaikan ide-idenya dulu. Nanti setelah lesson ke-8 baru nanti dikumpulin ya. Dikumpulinnya itu menggunakan publish Roblox, link publish yang kayak kemarin tuh di lesson keempat dulu. Nanti boleh dikirim ke Mister atau boleh kirim di grup. Gitu. Ya, masih ada waktu 1 minggu teman-teman setelah ini lesson ke-8 kan. Gitu. Oke, nanti Mister kirim di grup deh ininya ya. Nanti kalian boleh kalau ada yang mau ganti silakan diedit, silakan diganti atau mau ada yang nambahin silakan. Oke, kita sudah selesai tentang project planning ya teman-teman. Ini tinggal siapa ini yang belum datang? Oh, Atala Abdillah belum datang ya. Saya nggak nanti mungkin musuh. Oke, nah hari ini di lesson ke-7 ini sebenarnya kita akan lumayan banyak banget tugas-tugasnya atau materinya. Jadi tolong disimak ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa dibuka dulu Roblox Studio-nya. Disclaimer nih, Roblox Studio sih kalau bisa sebelum kelas udah dibuka ya. Jadi dibuka dulu Roblox Studio-nya, baru kita bakal lanjut ke materi. Biar nanti kalau ada yang update-update masih bisa nungguin gitu. Nah, itu kan kayak Sakil tuh, masih ada yang update ya install. Kayak gitu. Oke, Mister bakal share screen. Nah, di pertemuan ke-7. Benar kan nih, hari ini kita pertemuan ke-7. Oke, benar ya. Pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-7 ini dari materi kemarin kan kita bikin generate ya. Itu ada pertanyaan nggak dari kalian? Tidak. Udah paham semua?
Udah. Asyaka Friendly paham? Oke. Jadi nanti juga kita bakal pakai file yang kemarin juga ya teman-teman ya. Jadi lesson ke-7 sampai lesson ke-10 itu kita masih fokus bikin dunia kita. Jadi nanti kalian bisa edit-edit, mau bikin apa nih terserah lah. Terus kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa mau nanya nih, yang ini. Gimana caranya buat model? Coba angkat tangan yang tahu. Ayo yang tahu boleh angkat tangan cara buat model. Oke, Bara, gimana caranya? Nanti mana Bara? Cara buat model adalah nge-select beberapa bar, terus right click, nah terus pencet graphics model. Kayaknya ada cara yang Oh. cepat tapi saya nggak tahu. Oke, sip, itu udah bener ya caranya. Bener banget. Cara bikin model itu di select dulu part-partnya ya, semuanya, lalu nanti di grup. Oke, good job. Oke, udah paham ya berarti ya. Mana ya tadi? Terus kita akan lanjut lanjut arsitektur dalam game. Jadi hari ini ya kita bakal membuat atau nge-build sebuah rumah bangunan ya teman-teman. Ya sebenarnya sih kalian bisa bikin yang lebih mewah lagi ya nih seperti ini. Bagus banget sih ini kayak gini ya. Bikin jembatan segala macam gitu ya. Nih kalau kalian niat kalian bisa terus coba nih nanti kalian bisa bikin kayak gitu. Kayak kerajaan ya. Kayak gini tuh. Cuman memang pasti butuh waktu yang lama banget sih. Nih, bikin rumah nanti kita akan belajar bikin lubang ya atau bikin bolongan tembok. Nah, lagi kayak bikin rumah nih, ini rumah bagus-bagus banget itu. Ya, dari di kehidupan nyata, terus diimplementasin atau dibikinin di Roblox-nya, jadi kayak gini. Nah, ini itu. Nah, kalian boleh nanti bikin kayak gini. Tapi misalnya mah nanti bakal bikin yang sederhana dulu ya. Selebihnya kalian lah yang bikin em, yang mau kayak gini atau rumah-rumah kayak gini ya itu terserah kalian lah mau bikin yang kayak gimana ya teman-teman ya bebas. Jadi di pelajaran kita hari ini yang pertama kita bakal buat bangunan untuk dunia kita ya. Karena kan kita masih tema yang sama ya, masih temanya kan dunia kita nih. Terus yang kedua kita bakal pelajarin cara buat lubang. Nah ini kita bakal bikin lubang buat nanti naruh pintu ya, jendela ya, dan lain sebagainya. Untuk bikin lubang, udah ada yang pernah bikin belum sebelumnya? Siapa? Asyaka udah. Asyaka Friendra. Bara udah Bara. Bikin lubang. Udah pernah pakai intersect. Pakai apa? Intersect. Bukan pakai neget. Pakai neget nggak? Iya, pakai. Ya, ya. Ini Bara. Betul banget Bara. Sip. Kita bakal pakai ya neget sama pakai union. Gitu. Ini Bara kamu udah pernah belajar Roblox ya sebelumnya ya? Udah pernah les Roblox ya Bara ya? Baru pernah pertama kali ini belajar sendiri saya. Oh, belajar sendiri. Oh, pantes. Di YouTube ya belajarnya seringnya. Oke, ya bener banget nih kata siapa? Kata Bara. Kita akan membuat lubang menggunakan neget dan juga onion. Ya, berarti gampang banget sih caranya sih. Terus yang terakhir kita akan tambahkan pencahayaan dan perubahan siang dan malam ya di dalam game. Nanti kalau ada waktu, ini biasanya sih Mister ya di kelas-kelas lain sih nggak ada waktu sih. Ya kalau misalkan ada waktu kita akan masukin codingan juga. Ya ada scriptnya juga. Oke. Okay? Kalau enggak nanti di lesson ke-8. Sebenarnya lesson ke-8 itu kita pure bahas script doang.
di lesson ke-8 gitu. Oke, ya jadi kita akan bikin rumah-rumahan kayak gini tuh, nanti di dalamnya ada kalian taruh-taruhin seperti ini ya teman-teman ya. Ya ini mah gampang. Nanti kita akan bikin atap juga. Ya pokoknya kita akan bikin rumah. Oke, oke, boleh dibuka untuk studionya. Sakfil masih install ya, Sakfil ya. Oke, Sakfil masih lumayan lama ya. Oke, terus lalu deh, kan nungguin Sakfil bentar nih. Itu sampai jam setengah 11 kan masih lumayan lama. Oke, tentang bangunan. Bangunan itu kita perlu ada apa aja sih di bangunan? Ya, ketika kita membuat bangunan kita pasti butuh namanya template ya. Template-nya ini bebas, teman-teman boleh pakai Flutterain, boleh pakai Maps yang kemarin, tapi saran bisa sih pakai yang Maps kemarin aja dilanjutin, yang generate itu ya. Ya, terus yang kedua kita membuat fondasi pastinya, fondasi dinding, membuat lubang, tambahkan objek dalam ruangan dan juga buat atap. Udah simple, segampang ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kreativitas kalian. Gitu. Kalian mau bikin rumah tipe yang kayak gimana? Apakah cuman kotak aja atau ada kamar-kamarnya atau bikin tingkat? Ya itu bebas ya setelah kalian. Gitu. Oke. Oke, Safil kalau masih lama nanti dilihat dulu aja ya Safil lah. Oke, Kak. Oke. Iya, atau ada pertanyaan? Mister, Mister, nanti rumahnya itu ada berapa bagian? Oh itu bebas, terserah kamu. Kamu mau bikin, bisa nanti nyontain cuma satu petak doang. Kamu mau bikin kamar, mau bikin tangga, itu seterah kamu atau gitu. Misalnya mah cuman contohin Oke, Mister. contohin doang, bikin lubang kayak gini udah. Tapi selebihnya kan kalian, kreativitas kalian yang bekerja. Oke, Arsyaka apa? Arsyaka Virendra mau nanya apa? Kalau bikin rumahnya pakai toolbox, Oh, nggak boleh. Kan kita mau bikin manual. Kita mau bikin rumah yang kamu impikan gitu. Misalnya kamu pengen mimpikan rumah mewah nih, tingkat, ya kamu bikin tingkat kayak gitu. Kalau pakai toolbox mah udah jadi kan. Nanti kalau toolbox mah gampang. Kalau toolbox kan dia buatan orang ya, buatan orang nih udah jadi. Terus kita ambil kalau toolbox tuh. Nah kalau ini kita bikin sendiri. So kita namanya di sini judulnya adalah Create You On nih kalau kamu bisa lihat. Create You On berarti kan artinya membuat apa-apa ya terserah kalian. Gitu, oke? Okay? Oke, kalau gitu kita bakal lanjut di Roblox Studio ya teman-teman ya. User bakal buka dulu Roblox Studio mana ini? Roblox Studio. Bentar ya. Kok nggak ada? Oke, interest ini. Oke, nah di sini. Tempatnya bebas teman-teman. Boleh pakai flat terrain atau mau pakai base pad yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi saran Mister sih pakai yang kemarin. Pakai yang project yang kemarin. Yang kita bikin generate itu. Itu ya. Biar kamu nggak usah kebanyakan file juga. Kasian nanti kalau kebanyakan file bingung. Nanti takutnya nggak di-save. Udah dibuka semua?
Oke. Kalau udah, saya lupa udah bisa atau belum. Nah, makanya setiap ini harus di save ya, Bara ya. Oke, di sini Mister punya tempat ya, kosong kayak gini. Ya, kita berarti akan bikin alasnya dulu. Alasnya misalkan kamu pengen bikin, jadi bebas ya. Mau rumahnya kecil, gede ya bebas. Mister mau bikin rumah segini deh. Ini segini, segini kurang ya. Wih, apa beli lagi deh segini. Oke, Mister punya rumah yang kayak gini ukurannya. Ya, ini ukuran rumah kita nanti. Ya, ini Mister segini ukurannya. Terus kamu bisa ganti materialnya ini bebas. Kamu mau pakai material apa? Jangan genteng. Nggak mungkin dong masa pakai genteng buat alas. Mister pakai karpet deh. Contoh ya, Mister pakai karpet di sini. Warnanya Mister ganti. Misalkan Mister mau pakai warna yang ini kayaknya cocok deh. Oh ini gede banget ya. Rumahnya gede banget. Yang nggak apa-apa deh. Sekalian sama bikin carport deh. Oke, bikin dulu alasnya. Habis itu kita bikin pondasinya ya atau bikin temboknya teman-teman. Biasanya pakai part. Sekarang bisa taruh dulu di sini. Jadi kalau kegedean kecilin lagi. Nah, kita bikin temboknya dulu ya teman-teman ya. Temboknya ya biasa lah pakai part terus di scale ya. Ups. Nah, kayak gini tarik. Oke, contoh kayak gini ya. Nah, ini bisa di copy paste kayak biasa. Oke, copy paste begitu. Ini juga bisa di copy paste ya teman-teman ya. Oh nih, collisionnya nggak aktif. Nah, matiin dulu. Collisionnya kalian matiin ya teman-teman ya, ingat ya. Karena kalau nggak dimatiin nanti nggak bisa nembus collisionnya. Nah ini dibikin dulu tembok-temboknya. Terus yang belakang juga. Kalau mau bikin skat boleh. Nah ini dibikin. Kalau mau bikin bolongan di blok itu masih kurang tahu kak. Kalau mau bikin bolongan, Iya, kalau bolongan di blok kayak gitu. nanti bisa. Oke, nanti bisa ajarin. Kan nanti kita materinya mau bikin bolongan. Kita bikin desainnya dulu aja nih. Oke? Nanti kita akan lanjut bikin bolongan setelah ini. Kita bikin fondasinya dulu aja. Fondasi rumah kalian. Misalkan rumah kalian pengen ada apa? Ada carport kah? Ya, atau mau bikin kayak gimana ya? Itu sebebas kalian sih. Misalkan mau bikin ada kamarnya kah? Ya, itu bebas lah. Kayak gini, misalkan ini nanti Mister mau adain kamar. Contoh gitu kan. Nah, terus nanti ada skat kayak gini kak, gitu kan. Pengen bikin apa? Kamarnya beberapa misalkan. Ini sebebas kalian lah ya. Boleh bikin baru Bikin baru apa? Tempatnya tahu gimana? tempatnya. Bebas. Mau pakai yang kemarin juga boleh. Kalau misalnya saranin yang kemarin sih. Tapi kalau mau bikin yang baru juga nggak apa-apa. Kalau misalkan Mister mau bikin rumahnya kayak gini deh. Contoh ya. Ini ada fondasinya. Mister nggak mau bikin yang gede-gede. Ini contoh nih nanti Mister mau bikin
apa namanya buat mobil nih ceritanya. Nah ini jadi apa ya? Terus Mister mau tambahin part baru. Jadi ini misalkan nih jadi ini ya tempat ini ya kantor atau jadi apa sih pagar ya pagar namanya. Nah contoh kayak gini deh. Ini tambahin ini carport terus ini pintunya deh nanti. Nah kayak gini dulu deh. Ini bisa tambahin toolbox dulu deh. Nanti kita taruh mobil di sini gitu ya. Terus untuk temboknya misalkan kita ganti deh materialnya jadi kayak gini deh. Kita ganti materialnya ke apa ya yang bagus ya. Oke ini stone-stone kayak gini boleh. Hmm, Misalnya kita ganti warna putih gini ya. Nah jadi dia ini cepet. Oke ini misalkan mau ganti warna putih, materialnya boleh bebas lah ya. Terserah kalian material mau pakai apa. Mister nggak bakal ini material, karena material ini bisa bebas kalian ya teman-teman ya. Kalau mau bikin kayak gimana itu bebas terserah kalian. Tuh, contoh, so ini jelek ya kayaknya ya. Ini kita pakein aja deh. Nah, Mister pakai ini deh. Bikin rumah melayang. Boleh, bebas, bebas. Terserah, terserah kamu. Yang penting bentuknya rumah aja. Udah gitu aja. Nah, misalkan di samping-samping sini, Mister gantinya jangan ini deh. Mister ganti materialnya pakai material ini batuan deh, di batuan. Nah, kayak gini. Terus warnanya Mister mau dia itu warnanya rada gelap. Kayak gini gitu ya. Oke, ini contohnya kayak gini ya. Gimana? Sudah dibuat? Ini contoh skat-skat kayak gini ini nanti ada ruang tamu, terus nanti ini ada kamar, kayak gitu. Ini kamar. Terus kemana ya kamar mandinya di mana ya? Jadilah gampang lah bikin ini mah. Ini kamar, misalkan ini ruang tamu satu, ini dapur, ya. Terus nanti di sini, ini ruang tamu, ini kamar, ini dapur sama ini deh, smart toilet kali ya. Nah, ya seperti kayak gitu lah. Dan ingat ya teman-teman jangan lupa di apa anchor. Nah, bikin kayak gini dulu. Kita bikin fondasi dulu. Ayo,
bikin fondasi dulu kayak gini. Wah, ini bisa gede banget ya rumahnya. Ini bisa diselect tuh. Yuk, kenapa? San, Ya. izin ke toilet, Oh iya, boleh. izin ke toilet. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Udah bikin se kreatif teman-teman ya. Sebebas kalian. Aku bikin rumah sekaligus bandara, Kak. Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Ya, terserah kamu, ikan imajinasi kalian, bebas. Mau bikin apa aja bebas. Yang penting kita kan tujuannya kan bikin rumah ya teman-teman. Jadi ya kita bakal bikin rumah tujuannya. Udah jadi fondasinya teman-teman. Ini misal udah jadi nih fondasinya nih. Ini bakal jadi fondasi kita. Ini udah ada ngangkat ya. Oh iya, udah ada ngangkat. Oke, udah ada ngangkat. Ini ditarik. Oke, sip. Oke, seperti ini. Ini kita ini misal sekreatif kalian ya teman-teman ya. Bukan misal mau tambahin part lagi, partnya pakai part yang ini. Nah, jadi nanti misal mau bikin kayak tanjakan gitu tuh, kayak di rumah-rumah. Oh, besok mau tahu kayak gini nih. Nah, jadi mobilnya kan bisa naik ke atas, biar nggak banjir. Nah, kayak gini. Tuh, jadi bisa kayak gini biar dia nggak banjir. Nah, oke, sudah ada. Tuh, ini ganti warna hitam aja deh. Materialnya kita pakai apa ya apa? Nah, ada kayak gini. Jangan lupa di anchor. Nah, kita udah bikin fondasi. Kak, Gimana teman-teman? Ya, kenapa? sekarang kita bikin rumah dulu. Tadi siapa yang nanya? Sakti lah. Iya, sekarang kita bikin rumah dulu. Iya, betul. Kita bikin rumah. Tujuannya. Kita bikin fondasinya dulu gitu. Heeh. Oke, Kak. Oke, sip. Kakak, Bikin. Ya, kenapa? ini gimana cara bikin bisa nembus tembok? Bisa nembus tembok. Maksudnya itu nggak bisa nembus tembok. Ya nggak bisa waktu saya bikin pintu, Kak. Coba gimana maksudnya? Pas, coba kamu play coba. Maksudnya gimana? Tunggu dulu, kayak gini, Kak. Ini kan saya bikin pintu. Ya. Ini saya mau bikin pintunya bisa ditembus, Kak. Oh, oh, kamu pengen bikin pintu maksudnya? Apa gimana?
Mau bikin pintu, Kak. Pintu mah kita ngambil dari toolbox aja. Itu nggak bisa ditembus. Nggak bisa. Oh, kalau mau nembus mah caranya gini. Kamu klik partnya kan, terus kamu lihat properties nih. Di bawahnya ada namanya, nah ini, Ya. can collect. Can collect-nya jangan di checklist. Kalau pengen nembus, gitu. Oh, Can collect. Jangan di checklist can collect. terima kasih. Sip. Oke, teman-teman, kita udah bikin ini ya, fondasinya. Ya, kita udah bikin fondasi, itu udah bikin tata letak ruangan kita juga, segala macam kita udah buat ya, teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, yuk, kenapa? Jadi cara bikin tembok bolong kayak mana lupa tadi, Kak. Belum bikin kita, baru bikin fondasi kan. Nah, ini saya mau jelasin nih cara bikin tembok bolongnya. Jadi, pertama kita cari dulu nih toolbox nih. Misalkan kamu pengen bikin apa rencananya? Pengen bikin pintu ya, misalkan ya. Kita cari dulu door, ya, di toolbox nih. Terus kita cari pintu. Mau pakai pintu yang mana kamu? Misalkan Mister mau pakai pintu yang mana ya? Nah, yang ini nih, yang glass door. Nah, Mister tarik yang glass door ini pintu ini. Nah, Mister pengen bikin pintu ini, ya teman-teman ya. Itu berada di dalam sini nih. Jadi nanti Mister bakal taruh di sini. Tuh, ya, sebagai pintu. Ya. Nah, kalau kayak gini caranya bagaimana? Caranya gampang banget. Jadi pintunya ini kita bakal bikin part yang sama kayak pintu, seukuran pintu. Ya, bikin blok dulu. Nah, ini kita bikin dia seukuran pintu ya teman-teman ya. Ini ganti dulu deh warnanya deh. Nah, ini kita bikin dulu seukuran pintu. Nah, terus jangan lupa digedein segini aja. Tuh, ya diperhatiin dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah bikin kayak gini, udah bikin kotaknya kayak gini, kubus kayak gini, kamu bisa move ya. Terus kamu jejerin dah sama si eh, tembok kamu yang mau ditaruh pintu. Misalkan Mister mau taruh pintunya di sini nih. Nah, oke. Okay. Mister mau taruh pintu ada di sini nih. Nah, jadi ini harus nembus dulu teman-teman. Tuh, kita bikin dia nembus kayak gini. Nah, kalau sudah bikin nembus kayak gini, teman-teman, teman-teman bisa masuk ke model. Nah, setelah di model, baru kita akan gunakan namanya negate di sini. Kita klik negate-nya. Nah, dia bakal berubah jadi warna merah kayak gini dan part-nya berubah jadi negatif part. Gitu. Setelah berubah menjadi negatif part ya, teman-teman ya. Ini udah bikin kayak gini. Nah, teman-teman bisa gunain CTRL atau kontrol ya. Di keyboard kalian itu ada di bawahnya shift ya. Ada kontrol di situ. Jadi kontrol terus klik si temboknya ini. Jadi kamu udah klik negatif partnya kan kayak gini terus pakai kontrol ditahan kontrolnya klik temboknya. Nah, dia otomatis akan nyeleksi dua tuh. Negatif part sama part yang si temboknya. Baru kamu klik union. Nah, otomatis dia bakal bolong kayak gini. Gitu.
Kalau udah bolong kayak gini, kamu tinggal masukin aja si ininya. Nah, pas kan? Tuh, si pintunya. Udah, Part mana sih? negatif partnya ada di model. Nih, negate. Oh, Coba, gimana? Udah bisa bolong? Mister, Iya, kenapa? kalau pakai beberapa part terus dibikin bolong. Oke, beberapa part dibikin bolong. Maksudnya kamu pengen bikin bolongannya tuh ada banyak gitu. Sekaligus. Atau gimana? Ada 2 dinding, terus di tengahnya di atas taruh penutup. Maksudnya kita mau bikin bolongannya sekaligus gitu, nggak satu-satu. Gitu. Ya bolongannya memakai beberapa part. Oh, boleh, bisa. Bisa. Kayak gini nih caranya. Lihat, Mister. Mister misalkan di sini mau bikin, kan udah bikin pintu ya, berarti kita mau bikin jendela. Nah, caranya gampang. Kayak tadi ya, kamu cari dulu jendelanya di toolbox. Ya, cari jendela di toolbox. Sekarang Mister mau pakai yang ini deh. Nah, terus kamu klik partnya. Nah, partnya kita samain dulu kan, sama kayak si ukuran si ininya, apa namanya, jendelanya. Nah, kita samain dulu ukurannya biar nanti ngepas, itu enak kalau dipasangnya. Nah, terus ditarik kayak gini biar gede. Nah, kalau kayak gini, kamu bisa pakai move. Ya, ini di rotate dulu deh. Takutnya ukurannya beda. Nah, pakai move, taruh di, misalkan bisa mau taruh di jendela di sini. Nah, oke. Jendelanya misal mau taruh di sini. Nah, kalau sudah di sini kamu bisa Ctrl D, Ctrl D, duplicate kan. Nah, tuh. Terus kamu taruh lagi di sampingnya sini. Misalkan. Nah, kayak gini. Contoh ya. Terus cara buat ngeleksinya gimana? Pakai kontrol. Sama kayak tadi. Kita bikin dulu ke model, bikin jadi neget dulu nih dua-duanya. Neget, ini juga neget. Baru kamu pakai kontrol CTRL. Klik CTRL, tahan, klik temboknya, terus klik lagi part yang ininya, yang kedua, yang negatif, klik lagi temboknya. Nah, kita jadi udah nyeleksi ada 4 part. 2 part yang negatif, 2 part si tembok yang mau kita bolongin tadi. Nih, yang kita mau bolongin nanti gitu kan. Baru klik union. Nah, otomatis sekaligus tuh bolong dua-duanya. Udah kalau kayak gini ya sama aja sih. Kuncinya ada di kontrol ya, sama di negetnya. Ya kamu masukin si jendelanya kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya, dimasukin jendelanya.
selesai udah jadi nih. Nah, kita udah bisa membuat si jendelanya ya teman-teman ya tuh. Ini bisa ini udah bener belum sih jendelanya? Oh, oke udah. Nah, ini tinggal di Control D aja, Control D, window-nya terus ditarik sama kayak itu sejajarin. Nah, so ini tinggal di rotate deh. Nah, udah jadi deh. Kita udah punya dua jendela, teman-teman. Set, kita udah punya dua jendela. Ini adalah ruang ini adalah ruang tamu ya ceritanya ya. Nah, kita udah punya dua jendela nih di sini. Gimana? Jadi cara-cara cepatnya kayak gitu. Terus cara cepatnya kayak gitu. Udah, habis itu kamu bisa buka di toolbox ya kalau udah bikin pintu, udah bikin jendela, tinggal cari di toolbox, tinggal masukin aja kamu pakai apa, mau pakai meja atau sofa misalkan. Ya, sofanya ditaruh di sini. Tuh. Ini kalian bisa dekor-dekor ya nanti ya. Udah deh tuh, kalian bisa dekor-dekor. Kan mau taruh sofanya di mana? Sofanya di sini. Tuh. Terus mau ada apa? Meja TV. Tuh, dan ini jadi rumah kamu nanti ceritanya. Nah, ya lo bisa cari mau pakai TV yang mana, mau pakai yang ini, bebas. Wah, gampang bikinnya, gampang ya, aman ya, bisa. Oke, udah bisa belum? Coba bisa lihat. Oke, jadi udah bisa nih, kita udah jadi apa namanya jendela dan juga pintu. Nah, ini pintunya aku udah taruh, tapi pas aku coba mainin terus dibuka nggak mau buka. Ini pakai pintu yang mana tuh? Nggak tahu. Soalnya Pintu tergantung toolboxnya. Kalau itu, coba kamu cari lagi deh toolbox yang lain nih. Kalau misalkan di sini pakai pintu yang kayak gini nih, ini tergantung pintunya juga. Ada yang otomatis kebuka, ada yang harus diklik dulu gitu. Itu tergantung toolbox yang kamu pakai. Kalau misalkan tuh, misal harus klik dulu tuh biar kebuka pintunya gitu. kalau ini aku nggak bisa nih lagi coba klik sama ini. Ya berarti pintunya cari lagi. Ada juga pintu yang otomatis. Nih, pintu yang otomatis kayak gini. Kalau nggak salah pintu yang otomatis itu yang ini working door deh. Ini apa yang mana ya? Coba deh. Yang ini bukan. Ya, yang ini nih, yang working door. Nah, kalau yang working door ini, teman-teman ini otomatis kebuka kalau kita jalan. Yang ini otomatis nih, kalau kita jalan. Aku nggak mau sih kebuka. Oh, bukan yang ini ya, ada enselnya. Berarti bukan yang ini nih, ada lagi yang mana ya? Waktu itu bisa nemu deh. Apa yang, oh ini nih, automatic opening. Nah, nah ya nih, yang ini nih, automatic. Kalau yang otomatis ini pintunya dia otomatis kebuka kalau kita jalan. Tuh, nutup. Nah, kebuka kan? Jadi beda-beda sih pintu, ada yang
manual kayak gini harus didorong, ada yang harus diklik dulu, ada yang otomatis kebuka. Tuh kayak gini. Tuh. Nah, ini beda-beda sih pintu-pintu mah gitu ya. Yang penting bikin bolongan udah paham ya teman-teman ya. Oke, kalau udah paham berarti kita tinggal tutup atasnya. Atasnya gimana cara nutupnya? Ya udah tinggal Ctrl D aja alasnya. Gampang banget. Ctrl D ya. Ctrl D tinggal tarik ke atas. Sip. Nah, oke kita udah bikin tutupannya nih sekarang. Nah, kalau udah bikin tutupannya, apa yang akan terjadi teman-teman? Bakal gelap, gelap nantinya. Tapi ini kan siang, Mister. Ya, ini masih siang. Tuh, dia bakal gelap, tapi kan rumah kita kayak suram gitu ya. Suram. Nah, caranya gimana? Ya, pakai lampu gitu. Nah, kita bakal masuk ke materi lampu nih, teman-teman. Oke, kita bakal masuk ke materi lampu. Jadi Mister bakal kasih tahu nih, cara bikin lampu itu bagaimana. Mungkin gampangnya sih kita bisa cari di toolbox ya teman-teman. Tapi kalau di toolbox itu kan ya itu punya orang gitu kan. Itu bukan kreasi kamu sendiri, tapi itu punya orang lain. Hmm. Oke, tes tes. Halo, halo. Ada suara nggak bisa? Halo. Oke, maaf ya tadi, Mister, wifi-nya mati. Sorry sorry sorry. Oke, nah ini kita udah bikin penutupnya. Sekarang berarti kita bikin atapnya. Bikin atapnya itu gampang ya. Kalian bisa pakai part yang ini, wedge ini. Nah, ini kita bisa bikin atapnya pakai ini nih, tuh. Nah, ini bagus lah kalian mau bikin yang kayak gimana. Weh, weh, weh. Ini di apa sih? Nah, nanti bebas ya mau bikin atap yang kayak gimana nih. Kalian pengennya. Apakah yang kayak gini, kotak kayak gini ya. Kayak ini bebas sih. Tapi ini nggak kayak yang genteng sih kalau kayak gitu. Kita bisa rotate dulu aja nih. Nah, rotate kayak gini. Baru kita skip. Terus kita tarik. Nah, habis ini kita bakal masuk ke ini ya, teman-teman yang masuk ke lampu ya. Bisa diam-diam nih waktu kita udah mau habis ya. Sebentar lagi ya. Tiba-tiba. Kayak gini. Nah, ini bisa diganti materialnya pakai material yang genteng. Mana ya gentengnya? Nah, warnanya juga kalian bisa ganti. Misalkan warnanya mau pakai warna hitam atau warna biru. Udah. Nah, rumah kita udah jadi ya teman-teman ya. Kita udah jadi rumah. Nah, tapi rumah kita gelap. Kita berarti butuh yang namanya lampu.
Contoh gini, ini boleh perhatiin Mister, kita bakal bikin siang dan malam nih ya. Mau lanjut ke materi ketiga, siang dan malam. Itu gampang banget teman-teman, kalian bisa scroll ke bawah, itu ada namanya lightning. Nih, di Explorer ada lightning. Kamu klik lightningnya, terus kamu scroll di properties, itu ada namanya clock time. Nah, di clock time ini, itu bisa kamu atur siang sama malamnya. Tuh ya, kapan Mister mau gelap. Nah, ini udah jadi malam tuh. Bisa atur juga mau siang atau mau sore, mau pagi, malam. Tuh ya, bebas ya. Pagi-pagi, ke malam. Nah, contoh di kayak gini. Contoh nih bisa pakai yang malam deh. Terus setelah ini, ya itu tadi adalah clock time ya teman-teman ya. Buat ngatur siang dan malam. Terus kita bisa atur juga nih bulannya. Kayak malam-malam tiba-tiba ada matahari. Bisa nggak? Bisa. Pakai namanya geographic latitude di bawahnya clock time tadi. Nah, geografik ini kalau kita scroll, tuh, itu bikin bulannya berputar. Misalkan misalnya mau bulannya di sana. Nah, tuh, bulannya berubah bisa jadi matahari juga. Mas kan lama-lama ada matahari ya, kan aneh kan ya. Tuh, jadi bulan, jadi matahari. Jadi bulan, jadi matahari. Itu bisa ngatur yang namanya ini bulan ada mau ada di mana bulannya. Mau ada di atas kepala kita atau geser sedikit di sini gitu. Kita menggunakan geographic latitude ya teman-teman ya. Tuh, ada bulan di sana. Gitu gampang ya. Kalau bikin siang dan malam itu caranya kayak gitu aja menggunakan clock time di lightning teman-teman. Nah ini udah jadi nih. Tuh ini malam. Tapi lihat rumah kita gelap ya. Rumah kita gelap ya teman-teman ya. Tuh gelap banget. Kalau gelap kayak gini kita butuh apa? Ayo kalau gelap butuh apa? Wah kan diem aja. Iya butuh lampu ya. Cara bikin lampu itu it's so easy ya guys. Gampang banget lah. Kalian bisa klik, misalkan bisa mau pakai part yang lingkaran deh ya, contoh ya. Part yang lingkaran nih, satu, dua, tiga, contoh ya. Misalnya mau pakai tiga. Ah iya, bisa stop dulu deh. Kan ya tadi ya, partnya. Nah, misalnya mau pakai part di sini, lingkaran ya, part lingkaran, satu, dua, tiga. Nah, R3, teman-teman. Nah, ketiga ini kita bisa masukin lightning. Karena ini tuh gampang banget. Kalian tinggal klik aja partsnya, terus kalian lihat ada tombol, ada tanda plus ini ya. Kayak biasa, tanda plus, kamu klik, cari light. Nah, light. Ada point light, ada spot light, ada surface light. Bisa pakai yang point light dulu deh, point light. Terus yang kedua, bisa mau pakai yang spotlight. Yang ketiga, Mister mau pakai yang surface light. Nah, oke. Apa sih perbedaannya? Oke, kita lihat nih. Point light, point light. Kamu bisa klik point lightnya di sini. Nah, lihat. Dia lingkaran tuh. Jadi sumber cahayanya itu ya satu lingkaran kayak gini, teman-teman. Ini bisa pakai brightness ya. Jadi kamu kalau mau atur brightness, warna, range, ya itu bisa di dalam properties ya, selalu di properties. Ini bisa atur nih brightness-nya. Tuh, ya. Jadi dia cuman kayak selingkaran gitu. Dan point light ini cocok buat lampu. Bikin lampu di rumah gitu kan. Range-nya kamu bisa gede kecilin, mau segede ini, mau nggak ada sekecil ini atau gimana ya itu bebas. Nah ini adalah point light. So, ini kita bisa pasang di dalam rumah kita, teman-teman. Nih contoh misal bakal taruh ini kita ganti deh jadi glass ya material ya. Ganti glass dulu, warnanya ganti warna putih dulu deh. Nah, oke. Kita akan masukin ini di dalam, teman-teman.
Nah, nah jadi rumah kita udah ada lampunya dan kedengkor. Tuh ya. Nah, kita udah ada lampunya nih. Kak, Wah, kaget. Kenapa? Kenceng banget kamu kalau ngomong. Kenapa? Kak, Ya, ya katalah. Kak. Kan nggak lampunya dibikin mati. Mati hidup. Nah, itu minggu depan kita coba ya. Oke Kak. Karena ya karena kalau ini kayaknya waktunya nggak cukup deh. Minggu depan karena kita ngebahas script, jadi kita akan bahas semuanya deh. Kita lanjutin lagi, oke? Nah, yang penting kita udah kamu paham dulu nih. Kalau point light itu dia cahaya itu melingkar. Aku ini digenteng sih responnya. Nah, Rehan bisa masuk ke rumah dulu. Nah, tuh jadi tuh ya. Kita udah punya lampu. Tuh, lampu. Ini kalau misalkan masih kurang lebar cahayanya ya kamu bisa ini aja. Bisa klik point light-nya, terus kamu bisa atur range-nya. Nah, gimana segini? Kurang banget ya segini ya. Atau nih shadow-nya juga kamu bisa aktifin ya. Jadi biar dia nggak terlalu, biar dia dramatis gitu, biar nggak terlalu terang. Bisa turunin deh. Nah, contoh kayak gini. Ah, di atas lagi responnya. Itu untuk point light ya, teman-teman ya. Tuh, jadi cahayanya tuh dia menyebar gitu. Nah, kayak gini. Cuman ini kayak terang banget ya. Udah, pokoknya kayak gitulah intinya ya. Itu untuk point light. Nah, terus kita akan masuk lagi. eh, kita akan masuk lagi ke ini, ke spotlight. Nah, kalau spotlight itu kita bisa klikin spotlightnya. Nah, cahayanya tuh udah ke depan kayak gini, lingkaran gini. Ini kita brightness kita fullin deh. Ini cocoknya teman-teman itu buat lampu ini, lampu taman biasanya. Cocok nih buat lampu taman. Yang nyorotnya itu ke atas. Ya, kalau kamu tahu. Bentar, ini bisa. Ini kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai nih ada front, nah, ada back, ada bottom ke bawah, ada top ke atas. Nah, ini kita bisa geser ke sini deh. Nah, tuh. Jadi arah dia tuh kayak gini, kayak nyorot gitu. Ini biasanya cocok nih buat bikin lampu-lampu di taman tuh. Nah, dia nyorot ke atas gitu fungsinya. Warnanya juga bisa kalian ganti ya teman-teman ya. Nih warnanya juga bisa kalian ganti. Mau warna apa? Nah, hijau. Udah kayak gini. Itu untuk spotlight. Namanya spot ya, berarti dia fungsinya ya buat taman biasanya. Gitu ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi terakhir ada namanya surface light. Surface light itu lebih gede lagi. Lihat jangkauannya lebih besar lagi dia. Nah, ini kalau kalian mau bikin studio, misalkan buat studio-studio nih cocok nih. Tuh, menggunakan surface light. Ini bisa, nah, ini bisa taruh di mana ya? Di sini ada yang cocok. Ini, tuh ya. Jadi dia lebih besar lagi teman-teman jangkauannya. Karena dia nyebar gitu. Tuh, nyebar gitu cahayanya kalau yang surface light. Ya baik lagi ya teman-teman, ini disesuaikan lagi sama kalian. Kalian mau pakai yang mana? Gitu ya.
Gitu ya. Gimana? Udah mulai paham? Udah paham ya sama perbedaan dari spotlight, surface light, dan juga point light. Gitu. Ya, kenapa? Tadi tadi nembus tembok kayak mana? Oh, nembus tembok. Itu part kamu klik. Terus kamu ke properties. Properties kamu mana? Ke view dulu, ke view. Nyalain dulu propertiesnya. Tuh kamu nggak ada tuh propertiesnya. Kamu ke view dulu atau lah. Nah, nyalain tuh propertiesnya tuh. Properties. Di kiri. Nah, ya, nah baru mati lagi. Nah, partnya kamu klik, terus kamu scroll ke bawah. Di properties tuh ada namanya Collins deh kalau nggak salah. Encolet judulnya. Nah, kamu scroll ke bawah. Nah, itu tuh collision tuh. Atas. Atas dikit. Ini. Atasnya Kentos. Ada Ken Collect. Nah, itu tuh Ken Collie. Ya, jangan di checklist. Nah, jangan dicek. Nah, udah. Udah bisa nembus. Oke, terus ada lagi terakhir ya. Kita bakal pakai script nih, teman-teman. Kalau diperhatiin. Kalian boleh buka course kalian di lesson ke-7. Ini karena waktu kita udah mau habis, masih cukup ya? Kalau masih cukup kita lanjut nih. Di lesson ke-7 ini kamu bisa lihat ada script kan di nomor 19, teman-teman. Teman-teman bisa klik. Nah, ini kita akan menggunakan script ini, script untuk mengubah waktu. Ini bisa di copy, tapi lihat dulu, karena ini bentuknya adalah bahasa Indonesia, kita harus translate dulu. Ya, kita copy, kita translate dulu ke bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Sorry ya nih, Mister. Wifi-nya mati-matian deh. Oke, lanjut. Setelah kamu copy tadi, nah ini kan karena kita bahasanya bahasa Indonesia ya, kita copy dulu. Kita jadiin dia bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Kita pastekan, terus kita copy yang bahasa Inggrisnya. Terus habis itu kita balik ke Roblox Studio. Nah, ke sini. Kalau dari sini teman-teman bisa lihat di workspace. Nah, kita masukin scriptnya ada di workspace. Jadi workspace, tanda plus, klik script. Terus ini kita hapus. Ya, kita hapus, kita tempelin sama yang tadi. Nah, yang ini. Kalau udah boleh kamu play, coba. Ini scriptnya bisa taruh di grup di itu ya, di chat ya. Biar kalian nggak usah. Nah, itu Itu tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang koneksinya. iya, Mister hilang tadi wifi-nya mati. Nggak tahu nih tumben. Nah nih kalian bisa lihat ya, dia bakal berubah tuh dari siang ke malam otomatis. Tuh, lihat ya. Nah, Ya, kenapa? ini itu kan di copy semua yang sampai di akhir ini. Iya, betul. Bisa. Ya, itu yang Mister kirim di chat ya, codingannya ya. Jadi codingannya itu, scriptnya itu kalian bikin dulu di workspace. Bikin plus kan, bikin script, terus kamu tempelin tuh scriptnya yang tayang di Mister tadi.
Gitu. Nah, cara atur kecepatan dari siang dan malamnya itu ada di sini nih, teman-teman. Di 0,1 ini. Jadi kalau 0,1 dia bakal cepat. Kalau mau lambat berarti kamu tambahin 0. Jadi 0,01 kayak gini. Kalau 0,01 dia bakal cepat. Contoh kayak gini nih ya, user play ya. Nah, contoh kayak gini nih. Coba lihat. Dia bakal cepet sinyal malamnya tuh. Ya kan? Cepet kan? Tuh. Nah, cara buat lambatnya itu kita tambahin 0. Jadi 0,01. Terus kita play. Baru dia bakal jadi lamban. Mana ya? Matahari mana sih? Nah, tuh. Lihat bulannya bergerak lambat kan? Tuh. Gitu ya, teman-teman ya. Video kakak jalan nggak sih, teman-teman? Mati ya video kakak ya? Ya, kalau 0,1 nih, misal saya play mati. Jadi kalau 0,1 itu cepat. Jadi cepat. Nah, ini ya, ini Mister bikin jadi 0,01 tuh. Jadi dia lambat. Pergerakannya lambat. Tuh lihat mataharinya ya, lihat mataharinya. Dia lambat gitu. Tapi kalau jadi 0,1 itu bakal cepat banget. Bakal cepet banget kalau 0,1. Coba deh kalian boleh atur, apalagi kalau satu ya. Kalau satu doang nih nggak pakai 0 titik B plus 1 gitu, itu bakal cepet banget. Cobain deh. Kalau B plus 1 tuh bakal cepet banget, teman-teman. Tuh kan, kayak Arsyaka tuh, Arsyaka jedak jeduk tuh. Cepet banget kan, kayak gitu. Kalau mau lambat berarti 0,01 ya. Jadi kalau lambat itu 0,01. Kalau 0,1 apalagi satu itu cepet banget.